Ini adalah contoh pekerjaan yang bisa membantu orang tua di rumah, meringankan pekerjaan orang tua dengan mencuci piring. Kenapa Kak? Dilarang minum sambil berdiri, apalagi di jalan-jalan, Fitri. Kamu tahu nggak, Rasulullah pernah bersabda, la yasrobanna ahadukum iman. Dilarang kalian semua untuk minum sambil berdiri, apalagi sambil jalan-jalan. Nggak boleh ya. Oke Kak, makasih ya Kak nasihatnya. Oke. Nah, anak-anak mu'alimah kalau minum atau makan tuh sambil duduk, karena itu adalah adab makan dan minum ya nak ya. Jangan sembarangan, apalagi kalau kita makan pakai tangan kiri, itu nanti setannya akan ikut makan sama kita. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak mu'alimah? Semoga kalian sehat selalu ya. Baiklah, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin. Nah, pelajarannya diperhatikan ya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Baiklah, kita akan murojaah juz 30 dari surat Al-Lahab sampai An-Nas. Ikutin mu'alimah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naron zata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum mim masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarrin naffasati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hifzul, mari kita murojaah 4 ayat terakhir. Maka dari itu kita akan murojaah dari ayat 15 sampai ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi
طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita hari ini akan belajar hifzul. Ini ayat 19. Ini sudah mu'alimah bagi menjadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti akan kita ulang 3 kali. Ikutin mu'alimah ya. Kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Au kasoyibim minas samai fihi Au kasoyibim minas samai fihi Au kasoyibim minas kita lanjut yang ini. Zulumatu wa ra'du wa barq. Zulumatu wa ra'du wa barq. Zulumatu wa ra'du wa barq. Nah, kita gabung dari au sampai bar. Au kasoyibim minas samai fihi zulumatu wa ra'du wa barq. Au kasoyibim minas samai fihi zulumatu wa ra'du wa barq. Au kasoyibim minas samai fihi zulumatu wa ra'du wa barq. Au kasoyibim minas samai fihi zulumatu wa ra'du wa barq. Sekarang yang ini kita ulangi sampai 3 kali. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Kita ulang dari sini lagi. Au kasoyibim minas samai fihi zulumatu wa ra'du wa barq. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim.
pelajaran sains hari ini adalah masih mengulang yang kemarin, yaitu cara membaca isti'azah, basmalah, dan awal surat. Nah, cara membaca isti'azah, basmalah, dan awal surat ini ada 4 cara. Yang pertama itu disebut qat'ul jami', yaitu membaca isti'azah, basmalah, dan surat secara terpisah. Jadi dia dipisahin. Contohnya, misalnya kita baca dulu isti'azahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Langsung lanjut ke basmalahnya. Setelah kita ambil nafas, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut langsung ke suratnya. Qul huwallahu ahad. Nah, dia dipisah-pisah. Jadi kalau yang pertama itu qat'ul jami', yaitu yang dipisah-pisah, basmalah, isti'azah, dan suratnya terpisah-pisah. Yang kedua itu waslul jami', yaitu membaca isti'azah, basmalah, dan surat secara bersambung. Nah, tadi kalau yang pertama kan dia dipisah-pisah, yang kedua ini kita sambung semuanya. Mau isti'azahnya, mau basmalahnya, mau suratnya kita sambung. Contohnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, dia disambung jadi satu, nggak dipisah-pisah. Itu waslul jami'. Nah, yang ketiga, qat'ul awwali wa waslus syani bis salis. Nah, yang ketiga ini adalah membaca secara terpisah isti'azah, basmalah, dan surat. Nah, yang dipisahkan itu isti'azahnya. Kita baca isti'azah dulu, kita tarik nafas, setelah itu kita baca basmalah dan suratnya itu secara tersambung. Nah, contohnya kita baca dulu isti'azahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, kita boleh ambil nafas, baru kita sambung ke basmalah sama suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, itu tadi qat'ul awwali wa waslus sani bisalil. Nah, yang keempat itu yang terakhir, yaitu waslu awwali bisani, yaitu menyambung isti'azah dengan basmalah, sementara suratnya itu dibaca terpisah. Jadi kita gabung bacaan isti'azah sama basmalah, baru kita lanjut ke suratnya. Contohnya gini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, itu tadi keempat cara membaca isti'azah, basmalah, dan awal surat. Dipahami lagi ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang perubahan bentuk energi, manfaat energi, dan juga hemat energi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang energi alternatif. Indonesia memerlukan sumber energi untuk kegiatan pembangunan dan masyarakat. Nah, pada saat ini sebagian besar sumber energi itu masih berasal dari bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Nah, itu kita pakai untuk bahan bakar kendaraan, untuk bahan bakar kompor, atau juga listrik. Padahal kita kan sudah tahu bahwa bahan bakar fosil itu termasuk sumber energi tidak terbarukan. Nah, apa yang terjadi jika kita kehabisan sumber energi tidak terbarukan? Adakah sumber energi lain yang dapat menggantikannya? Saat ini manusia masih mengandalkan sumber energi tidak terbarukan, yaitu bahan bakar fosil sebagai bahan bakar utama. Bahan bakar fosil ini seperti yang kita ketahui, yaitu minyak bumi dan gas alam, digunakan untuk menggerakkan mesin industri, kendaraan, dan stasiun pembangkit listrik. Persediaan bahan bakar fosil di alam jumlahnya sangat terbatas. Jika dipakai terus-menerus, sumber energi tidak terbarukan tentu saja akan habis.
Oleh karena itu, saat ini banyak dikembangkan sumber energi alternatif sebagai pengganti bahan bakar fosil. Nah, apa itu sumber energi alternatif? Sumber energi alternatif adalah sumber energi pilihan untuk menggantikan sumber energi tidak terbarukan. Berarti sumber energi alternatif berasal dari sumber energi terbarukan. Keunggulan energi alternatif adalah tersedia dalam jumlah yang melimpah dan ramah lingkungan karena hampir tidak menghasilkan polusi. Pemanfaatan sumber energi alternatif ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan kepada bahan bakar fosil. Contoh sumber energi alternatif yaitu sebagai berikut. Energi alternatif yang pertama adalah energi matahari. Allah melalui perantara matahari memberikan energi panas. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar di tata surya. Energi ini telah dimanfaatkan sejak zaman dahulu. Kita tahu bahwa kita membutuhkan matahari untuk mengeringkan padi, menyinari bumi, mengeringkan pakaian basah atau memanaskan air. Energi ini juga dapat menghasilkan listrik dengan alat sel surya. Sinar matahari dapat diubah menjadi energi listrik. Panel surya, kalian tahu ya, surya adalah kata lain dari matahari, sang surya. Nah, panel surya itu menangkap energi sinar matahari lalu diubah menjadi energi listrik. Energi listrik disimpan dalam aki atau baterai kering dan kita dapat menggunakan energi listrik kapan saja dan di mana saja dengan aki dan baterai tersebut. Peralatan modern yang memanfaatkan peralatan panel surya antara lain adalah lampu penerangan jalan raya, lampu lalu lintas, dan mobil tenaga surya. Independent Power Producer atau IPP pembangkit listrik tenaga surya 5 MW peak yang dibangun oleh PT LEN Industri telah terintegrasi ke dalam sistem kelistrikan PLN di Kupang, Nusa Tenggara Timur sejak tanggal 8 Desember 2015. IPP PLTS 5 MW peak yang terletak di Desa Oel Puah, Kupang Tengah, NTT ini menggunakan konsep investasi secara mandiri dengan total investasi sebesar 11,2 juta dolar Amerika. 7,5 juta dolar diantaranya menggunakan fasilitas pembiayaan investasi perbankan. IPP PLTS 5 MW peak tersebut saat ini merupakan yang terbesar kapasitasnya di Indonesia, di mana kapasitas per modulnya sebesar 230 watt peak dan seluruhnya diproduksi oleh PT LEN Industri. Penyelesaian pembangunan IPP PLTS yang semula ditargetkan dalam PPA pada bulan Juni 2016 ternyata dapat diselesaikan lebih awal. Sumber energi alternatif yang kedua yaitu energi gerak air. Nah, kita sendiri tahu bahwa air merupakan sumber energi yang tidak akan habis karena mempunyai daur ulang, yaitu dari air yang ada di bumi terkena sinar matahari, menguap dan menjadi awan akan turun hujan dan begitu seterusnya. Nah, aliran air merupakan sumber energi gerak. Manusia memanfaatkan sumber energi gerak air seperti air sungai, air terjun, gelombang air laut dan pasang surut air laut. Energi gerak air ini dapat menggerakkan turbin untuk memutar generator pembangkit listrik. Di stasiun pembangkit listrik, air sungai dibendung agar permukaan airnya menjadi lebih tinggi. Dengan begitu, aliran air menjadi lebih deras. Aliran air yang deras dapat digunakan untuk memutar turbin air.
energi alternatif yang nomor 3 adalah energi panas bumi. Energi panas bumi atau yang biasa kita sebut geotermal secara terus-menerus dihasilkan oleh magma di dalam perut bumi. Energi panas itu muncul ke permukaan bumi melalui sumber uap panas atau geyser. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan energi panas bumi. Hal ini karena Indonesia memiliki banyak gunung berapi aktif. Apalagi Indonesia juga dilewati oleh rangkaian cincin api aktif. Cincin api ini merupakan tempat terletaknya 450 rangkaian gunung api aktif dan tidak aktif berbentuk setengah lingkaran atau tapal kuda di sekitar negara Indonesia, Filipina, Malaysia, Jepang, Australia, Selandia Baru, Papua Nugini, dan negara kepulauan. Nah, bayangkan sekitar 40% cadangan energi panas bumi terletak di bawah tanah negara kita. Apalagi energi panas bumi tidak menghasilkan polusi, sehingga pemanfaatannya itu dapat menggantikan energi bahan bakar fosil. Biasanya energi panas bumi dimanfaatkan oleh stasiun pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Energi tersebut dipakai untuk memutar turbin yang dihubungkan ke generator. Megawatt, but that is under 2 or 3 or 4 contracts. So this is under the one contract, so biggest in the world. Investment cost, total project cost for this particular project is 1.6 billion US dollars. Our pricing is about US dollar 7 cents per kilowatt hour. I think it's one of the best pricing in IPP industry. Selain menjadi yang terbesar di dunia, PLTP Sarula juga menjadi pembangkit listrik tenaga panas bumi pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi siklus kombinasi. Teknologi ini dapat menghasilkan listrik dari uap air dan air panas sekaligus, sehingga dapat memanfaatkan seluruh bahan baku yang ada. Teknologi serupa telah digunakan di sejumlah negara lain, misalnya Amerika dan Filipina. Here at Sarula, it's a bit different. What's coming out of the ground is about 25% steam, 75% hot water. So those big vessels on the hill basically are used to separate the steam and the hot water coming out of the well. The steam goes to the steam turbine in this building here, and then it comes out and is cooled, and we make extra electricity here, and it's pumped down the wells. The hot water goes to these units also. So Sarula is the first project to use what's called combined cycle technology, meaning we generate electricity with steam turbines and also with the hot water. And by hot, I don't mean low temperature. It's like 190 Celsius. It's more, you're able to generate more energy from the total mass flow. It's a little more expensive. Generating electricity with hot water is less efficient, but power is power. Yang nomor 4 adalah energi biomasa atau bahan bakar bio. Energi biomasa adalah energi yang diperoleh dari tanaman pertanian, tempat pembuangan sampah, dan limbah. Salah satu contohnya adalah kayu atau yang biasa kita sebut kayu bakar. Kayu merupakan sumber energi biomasa yang paling banyak digunakan oleh manusia. Sejak zaman dahulu, manusia membakar kayu untuk menghangatkan rumah dan menyiapkan makanan. Bentuk bahan bakar bio antara lain adalah biosolar, biogas, dan bioetanol. Biosolar biasanya dihasilkan dari minyak kelapa sawit atau biji jarak. Sedangkan biogas berarti jenis energi alternatif yang diproduksi melalui pemecahan bahan organik, misalnya kotoran hewan, limbah panen tanaman,
kotoran manusia, dan makanan sisa. Biogas berupa gas metana yang diperoleh dari proses pembusukan bahan organik dengan bantuan mikroorganisme. Yang ketiga adalah bioetanol. Bioetanol ini berasal dari bahan tumbuhan. Bahan baku bioetanol dapat diperoleh dari tebu, singkong, kentang, dan juga jagung. Kotoran ternak dimasukkan ke dalam mixer, lalu dicampur dengan air hingga menjadi bubur yang disebut slurry. Melalui lubang inlet, kotoran tersebut masuk ke dalam digester. Bila pemilik berminat, kakus dapat disambungkan ke bangunan biogas. Kotoran manusia dialirkan ke dalam digester melalui pipa inlet yang terpisah. Setelah 6 jam, gas metana telah terbentuk. Gas yang diproduksi di dalam digester kemudian disimpan di penampungan ini. Slurry yang sudah tercerna, yang berada dalam digester selama 50 hari, keluar melalui manhole ke tangki outlet. Ketika kubah penampung gas sudah dipenuhi gas, slurry di tangki outlet terdorong keluar melalui overflow oleh tekanan gas. Kemudian, slurry tersebut ditampung dalam lubang bioslurry. Slurry dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Gas yang tersimpan di penampung kemudian dialirkan ke titik penggunaan melalui pipa untuk digunakan ke kompor biogas atau lampu. Energi alternatif yang terakhir adalah energi gerak angin. Kita sendiri tahu angin adalah udara yang bergerak kan? Nah, angin merupakan sumber energi yang telah dimanfaatkan sejak berabad-abad lalu. Angin digunakan untuk menggerakkan kapal layar, kincir angin, memompa air, dan menjalankan irigasi. Kincir angin modern dikembangkan untuk memutar turbin pembangkit tenaga listrik. Kincir angin tersebut memiliki baling-baling yang berputar karena tiupan angin. Putaran baling-baling akan memutar turbin angin. Energi gerak yang dihasilkan turbin akan diubah oleh generator menjadi energi listrik. Nah, itulah 5 contoh sumber energi alternatif yang kemungkinan dapat menggantikan energi atau bahan bakar fosil. Nah, terdapat 5 pilihan, yaitu energi matahari, energi gerak angin, energi panas bumi, energi biomasa, dan energi gerak angin. Tinggal kita sebagai manusia bagaimana kita dapat mengembangkan dan mengolah 5 sumber energi tersebut dapat kita gunakan.
Pelajaran kali ini adalah tentang rangkuman materi IPA pada tema 2, yaitu selalu berhemat energi. Nah, masih ingat nggak energi itu apa? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha, kerja, atau aktivitas. Kata energi berasal dari bahasa Yunani yaitu ergon yang artinya kerja. Nah, ini diingat ya, bahwa energi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu ergon yang artinya kerja. Nah, energi mempunyai 3 sifat. Yang pertama, tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Yang kedua, tidak dapat diciptakan. Dan yang ketiga, tidak dapat dimusnahkan. Nah, yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk energi. Energi memiliki beberapa macam bentuk. Kita kemarin sudah belajar ya. Yang di sini Mu'alimah sudah menggambarkan ada bentuk energi, selanjutnya gambarnya, kemudian pengertian dan juga contohnya. Yang pertama adalah energi kimia. Yang di sini ada gambar baterai. Pengertian energi kimia adalah energi yang tersimpan di dalam bahan kimia. Contohnya adalah makanan, nuklir, bahan bakar minyak, baterai, dan aki. Selanjutnya ada energi bunyi, yaitu energi yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Contohnya ada pada alat musik atau ketika Mu'alimah berbicara, yaitu seperti alat musik gitar, drum, dan gamelan. Kemudian ada energi panas. Energi panas ini adalah benda yang dibakar, energi yang dihasilkan oleh benda yang terbakar. Contohnya adalah lilin yang dibakar atau dinyalakan, kayu yang dibakar, dan kompor yang menyala. Selanjutnya ada energi listrik. Ini adalah simbol listrik, yaitu energi yang terkandung dalam benda yang bermuatan listrik. Contohnya listrik yang kita gunakan sehari-hari. Terus ada petir dan juga ada belut listrik. Selanjutnya adalah energi kinetik. Ini adalah energi gerak. Ini contohnya adalah kincir angin, yaitu energi yang dihasilkan oleh benda yang bergerak. Contohnya adalah energi gerak air dan energi gerak angin. Kemudian ada energi cahaya. Ini gambar matahari. Energi cahaya adalah energi yang dihasilkan oleh radiasi gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu yang dihasilkan oleh cahaya matahari. Contohnya adalah sinar matahari dan sesuatu yang memancarkan cahaya seperti lampu. Yang terakhir ini ada energi potensial. Di sini ada gambar ketapel. Pengertian dari energi potensial adalah energi yang dihasilkan oleh benda akibat dari posisinya. Misalnya roller coaster, itu kan karena ketinggiannya dia memiliki energi. Ketika misalnya kita di atas tanjakan dan kita turun, itu kita tidak membutuhkan energi karena sudah ada energi yang tersimpan dari posisi tersebut. Dan selanjutnya ketapel dan juga pegas. Semakin kita tarik ketapel atau pegasnya, maka energinya akan semakin besar. Semoga paham ya. Selanjutnya adalah sumber energi. Kita sudah mempelajari tentang bentuk-bentuk energi. Selanjutnya akan belajar tentang sumber energi. Sumber energi dibagi menjadi 2, yaitu sumber energi terbarukan dan sumber energi tidak terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang tidak akan habis meski digunakan secara terus-menerus. Selanjutnya adalah sumber energi ini dapat diperbaharui dan didaur ulang karena dia memiliki siklusnya sendiri, seperti udara memiliki siklus fotosintesis dan juga air itu memiliki daur ulang air, yaitu hujan. Yang ketiga, sebagian besar adalah sumber energi yang berkelanjutan, maksudnya dapat didaur ulang dan tidak akan habis. Yang kedua adalah sumber energi tidak terbarukan, yaitu sumber energi yang akan habis jika dipakai terus-menerus. Yang sifat yang kedua adalah sumber energi ini jumlahnya terbatas dan tidak dapat diperbaharui atau didaur ulang. Nah,
Contoh dari sumber energi terbarukan ada biomasa, energi gerak air, energi gerak angin, sinar matahari, dan juga panas bumi. Biomasa ini yang dihasilkan oleh tanaman, limbah makanan, kotoran hewan, manusia, sehingga sumber ini tidak akan habis. Dia bisa menjadi biosolar, biogas, dan juga bioetanol. Yang ini selanjutnya adalah energi gerak air. Kita tahu bahwa air itu jumlahnya tetap dan tidak akan pernah berkurang di bumi. Maka oleh dari itu dia termasuk dalam sumber energi terbarukan. Yang ketiga adalah energi gerak angin. Angin merupakan energi yang gratis dan juga selalu tersedia. Sinar matahari, selama matahari masih bersinar maka kita dapat menggunakannya. Yang kelima adalah energi panas bumi. Energi panas bumi ini dihasilkan oleh magma yang ada di dalam bumi dan keluar melalui celah-celahnya. Kemudian ada energi tidak terbarukan. Yang pertama adalah nuklir, yang kedua adalah minyak, dan yang ketiga batu bara. Saat ini yang paling kita banyak gunakan adalah minyak untuk kendaraan dan juga batu bara. Ini untuk listrik. PLTU kita menggunakan energi batu bara dari pembakaran batu bara, yaitu pembangkit listrik tenaga uap. Dan minyak ini kita gunakan untuk bahan bakar, bisa gas untuk tabung gas untuk memasak atau minyak untuk kendaraan umum seperti mobil dan juga motor. Bahkan pesawat juga menggunakan minyak. Selanjutnya kita belajar tentang perubahan bentuk energi. Kita tahu bahwa energi itu tidak dapat diciptakan, yaitu sifat kedua, tetapi kita bisa merubah bentuknya. Jadi sumber yang pertama ini ada energi listrik, yaitu bentuknya listrik dapat diubah menjadi energi cahaya, yaitu pada lampu. Yang kedua itu ada jeruk, yaitu dia energi kimia, yaitu makanan dapat diubah menjadi energi gerak. Ketika manusia memakan jeruk, maka manusia akan mendapatkan energi dari jeruk. Yang ketiga adalah matahari, yaitu energi cahaya dapat berubah menjadi energi listrik ketika dikonversikan oleh panel surya. Yang keempat adalah energi kimia berubah menjadi energi gerak, yaitu ketika mobil diberikan minyak maka dia akan bergerak pada mobil. Selanjutnya ada energi cahaya, yaitu matahari dapat berubah menjadi energi panas, yaitu dapat mengeringkan jemuran. Yang terakhir di sini contohnya adalah energi kimia pada baterai, itu dapat berubah menjadi energi cahaya pada senter. Kalian bisa mencari contoh lainnya seperti misalnya energi listrik menjadi energi panas pada setrika dan juga energi listrik berubah menjadi energi gerak pada kipas angin. Selanjutnya adalah karena kita sangat membutuhkan energi, maka kita harus menghemat energi karena sebagian besar energi yang kita gunakan saat ini adalah energi tidak terbarukan seperti listrik yang dihasilkan dari batu bara dan juga bahan bakar kita yang dihasilkan dari bahan bakar fosil, yaitu sumber energi tidak terbarukan. Maka dengan kita menghemat energi, kita dapat menyelamatkan dunia. Bagaimana cara kita menghemat energi? Yang pertama, kita bisa memakai sumber energi terbarukan sebagai pengganti sumber energi tidak terbarukan. Kita bisa memakai angin, air, dan panel surya untuk menggantikan listrik dari batu bara. Kemudian kita harus menanam pohon untuk energi biomasa. Kita dapat menghemat listrik dengan menggunakan lampu LED dan juga mematikan ketika tidak diperlukan. Dan kita bisa menggunakan mobil listrik untuk mengurangi pemakaian bahan bakar minyak fosil, dan selalu gunakan wadah gelas dan juga bukan wadah plastik atau kantong plastik untuk mengurangi sampah plastik. Nah, yang terakhir adalah jenis-jenis energi alternatif.
Kita tahu bahwa suatu saat sumber energi tidak terbarukan yaitu minyak akan habis. Nah, yang terjadi jika habis kita harus mempunyai penggantinya. Nah, di sini ada namanya energi alternatif, yaitu energi pilihan untuk menggantikan sumber energi tidak terbarukan ketika dia habis. Di sini ada energi angin, energi air, energi panas bumi, energi biomasa, dan juga energi sinar matahari. Nah, jenis-jenis energi alternatif tadi ada 5, yaitu energi angin, air, panas bumi, biomasa, dan juga matahari. Energi angin ini dapat kita gunakan sekitar 35%. Energi air ini sudah kita gunakan sekitar 15%. Panas bumi itu dapat kita maksimalkan sampai 30%. Kemudian biomasa yang terdiri dari biogas, bioetanol, dan biosolar 20%. Sedangkan energi sinar matahari itu kita manfaatkan bisa sekitar 30%. Karena untuk membeli panel surya ini sangat mahal. Baiklah, sekian. Semoga anak-anak Mu'alimah paham dan ini dapat kalian screenshot. Alhamdulillah ya, kita sudah belajar hari ini. Baiklah, mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Semoga kita diberi panjang umur dan dapat bertemu di pertemuan selanjutnya.